Nah, jadi kita belajar. Waalaikumsalam. Duduk. Nah, matikan. Bagaimana kabar hari Kelvin? Baik, Pak. Kelvin tahu sebab apa guru panggil ke sini? Tahu, Pak, saya terlambat datang ke sekolah. Pak Guru juga pernah datang terlambat ke sekolah Kelvin. Tetapi Pak Guru punya alasan mengapa Pak Guru datang terlambat ke sekolah. Iya, Pak. Kelvin juga pasti punya alasan terlambat datang ke sekolah. Apa alasan Kelvin terlambat? Tadi malam saya keasikan main game di HP sehingga saya terlambat tidur. Kelvin tahu tidak, Kelvin sudah melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat. Keyakinan apa itu Kelvin? Datang tepat waktu, Pak. Saya minta maaf, Pak. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya, Pak. Syukurlah kalau begitu. Kelvin harus pandai mengatur waktu. Waktu istirahat, waktu bermain, belajar, dan waktu tidur di malam hari. Baik, Pak. Sekarang Kelvin boleh beristirahat di luar bersama teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kelvin, kelas 5 SDN 18 Buton. Saya merasa senang dengan penyelesaian kasus seperti ini. Saya tidak takut lagi dengan Bapak Guru karena Bapak Guru tidak pernah menghukum saya. Terima kasih, Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pada pagi hari ini adalah pengimbasan dimensi pengimbasan modul budaya positif. Ya, ini adalah modul 1.4. Konsep inti dari budaya positif adalah ini, ada 8: perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, kita bedah satu per satu inti konsep budaya positif. Nih, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita belajar sesuai profil pelajar Pancasila, menciptakan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Ini profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi yang kita inginkan adalah siswa-siswa yang berprofil pelajar Pancasila dengan pembelajaran berdiferensiasi. Lanjut ke miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol adalah ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Seakan-akan guru itu bisa mengontrol murid, padahal tidak, ya. Siswa itu hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia tidak bisa dikontrol oleh orang lain, ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Berikutnya adalah perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini adalah yang dicetuskan oleh Dr. William Glasser, ya. Ini ilusi guru mengontrol murid, ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal
Demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ya, saat itu bentuk kontrol belum menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi guru itu seakan-akan bisa mengontrol muridnya, padahal mungkin muridnya itu takut karena jangan sampai saya dihukum, ya. Jadi mengikut saja perintah gurunya, ya. Polisi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, ya. Dari identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mengembangkan dialog diri yang negatif, kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ini yang dijelaskan juga oleh Dr. William Glasser, ya. Realitanya kebutuhan kita sama, tetapi teori kontrolnya kebutuhan kita itu berbeda, ya. Semua orang melihat hal yang sama, tapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, ya. Perilaku buruk itu pasti memiliki tujuan juga. Orang lain bisa mengontrol saya. Hal ini Anda bisa mengontrol diri Anda. Hanya ini, ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Orang lain tidak bisa mengontrol Anda. Hanya diri Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi, kesuksesan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang, ya. Sekarang kita beranjak ke disiplin positif ini, ya. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ya. Jadi tidak butuh diberikan imbalan atau penghargaan, ya. Dia muncul dari dirinya sendiri, faktor intrinsik. Jangan dia lakukan itu karena ada imbalan, itu adalah faktor ekstrinsik, faktor dari luar, ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ini motivasi dalam dirinya, ya. Jangan dari luar. Belajar karena ada perintah, ya. Dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan ini, ya. Contoh nilai-nilai kebajikan. Beriman dan bertakwa Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ya. Toleransi, rasa hormat, ini nilai-nilai kebajikannya. Integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ada dapat dipercaya, lurus hati, mendengar, aktif, tidak merendahkan orang lain, ya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Banyak nilai kebajikannya.
Ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu kebutuhan dasar manusia ya. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nih, ada kebutuhan bertahan hidup, seperti itu makan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia ya. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Ini adalah motivasi ya. Ini motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ada ini ya. Motivasi ekstrinsik itu adalah untuk menghindari tidak nyaman atau hukuman. Biasanya itu anak-anak melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Jadi itu faktor dari luar. Faktor memaksa ya. Untuk mendapatkan imbalan. Ada juga untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Dia lakukan itu untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Dia belajar karena ada iming-iming dari gurunya untuk mendapatkan hadiah. Sedangkan motivasi intrinsik yang dalam dirinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan yang ini yang kita inginkan ya, motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya sendiri. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, hukuman dan penghargaan ini model-model disiplin dengan identitas gagal ya. Biasa anak-anak tersuruh harus disiplin itu dengan memberikan hukuman atau penghargaan ya. Ini macam-macam hukuman adalah menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, memunyikan kesalahan dan menjadi rendah diri, tidak efektif, merusak hubungan, memastikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak dan menghargai dirinya ya. Jadi ini motivasi disiplin dan identitas gagal ya. Jadi anak-anak kalau dikasih sistem ranking itu, karena sekarang itu rapor sebenarnya tidak ada sistem rankingnya ya. Ini disiplin identitas gagal karena kalau dikasih ranking, dia penghargaannya hanya sebatas orang yang mendapatkan ranking tersebut. Anak-anak yang tidak mendapatkan ranking akan merasa rendah diri. Sedangkan yang ini adalah konsep disiplin dengan identitas yang sukses ya. Dia menerapkan konsekuensi. Tadi hukuman, seharusnya konsekuensi, jangan hukuman ya. Penyelesaian masalah harus dengan restitusi ya. Jadi ini ya konsekuensinya dengan penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, menghargai peraturan dan refleksi. Sedangkan restitusi adalah penyelesaian masalah ini ya dengan menggunakan restitusi. Murid bertanggung jawab untuk berlakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru ya. Jadi 5 posisi kontrol guru ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau. Ya. Yang kita inginkan di sini adalah kira-kira apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Yang diinginkan di sini adalah manajer ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau. Yang diinginkan adalah manajer. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol ini. Pemantau, penghukum dan teman. Contoh pemantau seperti patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu penghukumnya. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Sedangkan teman, ayolah yang tertib, buat bapak guru bangga. Kalian ini tidak apa-apa, kamu salah. Ini kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera ya. Bagaimana dia posisi kontrol sebagai penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah. Berapa kali bapak guru harus memberitahu kamu, bapak guru kecewa sama kamu, sehingga dari kata-kata ini siswa itu merasa bersalah ya. Sedangkan yang kita ingin adalah sebagai manajer atau manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini?
Berikutnya ya ini posisi kontrol apakah aku. Ini ada contoh soal. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi masuk ke posisi kontrol apa ini? Saya kecewa sekali sama kamu. Ini ada 5 posisi kontrol ini. Kira-kira masuk dari yang mana itu? Ini penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah atau manajer. Membuat rasa bersalah. Nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah ya, karena dia kecewa dengan muridnya sehingga muridnya itu merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah pemantau. Apa rencana kamu menyelesaikan masalah ini? Ini adalah manajer ya, betul sekali. Ayolah lakukan demi bapak dan ibu. Ini adalah kira-kira elemen masih di mana? Ini adalah teman ya. Berikutnya kita masuk pada keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan, Bu? Bapak? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Biasa kan kalau di kelas itu peraturan. Iya. Nah, sekarang Bu dirubah harus keyakinan. Mengapa harus keyakinan bukan peraturan? Anak-anak dia konteknya bukan dirinya sedang dirinya sendiri. Keyakinan adalah dibuat berdasarkan persetujuan bersama, persetujuan Siswa. murid-murid, ya. Sedangkan peraturan biasanya dibuat hanya guru, tidak dilibatkan muridnya, ya. Jadi yang harus dilakukan adalah keyakinan kelas. Jadi dibuat berdasarkan atas inisiatif siswa, biar dibuat bersama-sama siswa ya. Nih, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Sifatnya abstrak berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Bersedia meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa dirubah ya, sesuai dengan kebutuhan kelasnya. Ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas. Jadi diawali dengan berdiskusi tentang kesepakatan kelas. Jadi berdiskusi dengan siswa membuat kesepakatan kelas. Berikutnya siswa menulis kesepakatan kelas. Kegiatan berikutnya adalah ini, menulis kesepakatan kelas. Kegiatan berikutnya adalah menempelkan kesepakatan kelas bersama di papan tulis ya. Ini. Berikutnya adalah kegiatan membuat keyakinan kelas, membuat poster keyakinan kelas. Jadi setelah dirampungkan keyakinan kelasnya, dibuatkan poster dan ditempel di kelasnya sehingga siswa itu dapat melihatnya, dapat diingat setiap hari ya. Kalau ada kesalahan bisa dilihat di keyakinan kelasnya, kira-kira kesalahan apa yang dilanggar di keyakinan kelas tersebut. Berikut adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah penyelesaian masalah ya. Ini. Segitiga restitusi ada 3. Menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan ya. Ini ada beberapa contoh restitusi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajarannya. Ya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga bapak pernah melakukan hal itu. Bapak ibu tidak mencari siapa yang salah atau benar ya. Bapak itu hanya mencari solusi permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ini kata-kata untuk merestitusi anak. Ini validasi tindakannya ini. Berdasarkan prinsip perilaku supaya memenuhi suatu kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut.
Jadi siswa ini punya alasan melakukan hal tersebut. Biasa anak ribut di kelas, pasti punya alasan. Mungkin mereka butuh perhatian lebih dari gurunya. Untuk kamu tidak melakukan yang lebih buruk lagi. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Ini validasi tindakannya. Ini bisa dilakukan guru-guru untuk melakukan segitiga restitusi. Berikutnya ini meyakinkan keyakinan. Jadi kesalahannya itu kira-kira keyakinan kelas apa yang dia langgar? Kan tadi sudah membuat keyakinan kelas. Jadi bisa ditanyakan pada siswa yang bermasalah, keyakinan kelas apa yang dia langgar? Ya. Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Apa ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini ada contoh penerapan restitusi. Ini ya, ada contoh penerapan restitusi. Nah, ini adalah contoh penerapan restitusi. Ini restitusi ya, adalah proses menciptakan kondisi yang murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ini restitusi ada 3 ya. Tapi identitas, menanyakan keyakinan dan validasi terhadap yang salah. Ini kasus pertama. Ini Kelvin ini terlambat datang sekolah ya. Karena dia keasikan main HP sehingga tidurnya larut malam. Ini kasus pertama. Kasus yang kedua adalah ini Sevilla salah paham dengan temannya. Ini penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu Guru, inilah tanggapan murid setelah melakukan kegiatan restitusi. Jadi penyelesaian kasus itu harus dengan restitusi. Biasanya ini guru ini adalah menuntun ya, bukan menuntut. Jadi biasa kalau guru itu ada kesalahan murid, 1 kali restitusi, biasanya sudah saya bikin lagi kesalahan, sudah bosan, sudah tidak bisa diatur. Murid ini keras kepala. Harusnya diulangi restitusi terus karena guru ini bukan menuntut, dia menuntun. Ya, itulah contoh penerapan segitiga restitusi ya. Ya, mungkin demikianlah kegiatan pada pagi hari ini tentang dimensi pengimbasan budaya positif. Semoga praktik baik yang saya lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat diterapkan di sekolah kita ini, khususnya di SDN 18 Buton. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartini SPDSD, guru kelas 6 SD Negeri 18 Buton. Saya ingin memberikan refleksi kepada Bapak Hasfan SPDSD CGP Angkatan 11 Kabupaten Buton. Pengimbasan yang dilakukan oleh Bapak Hasfan mengenai budaya positif sangat bermanfaat dan menginspirasi saya.
untuk bisa melakukan keyakinan kelas kepada siswa kelas saya. Dengan keyakinan kelas yang dibuat, dapat menciptakan budaya positif di kelas saya dan juga cara penyelesaian masalah siswa dengan segitiga restitusi. Terima kasih.